Aku alergi pada diriku sendiri, candaku. Sayangnya, itu bukan sekedar candaan. Aku memiliki lupus, suatu penyakit autoimun. Intinya, sistem imun tubuhmu menganggap bagian lain dari tubuh sebagai ancaman dan mulai menyerang diri sendiri. Apa kamu pernah bersin berkali-kali saat musim pancaroba? Alergi itu agak mirip. Kita menghadapi molekul asing setiap hari, di udara, di barang yang kita sentuh, di makanan yang kita santap. Tapi kebanyakan tidak berbahaya, dan ada beberapa yang menguntungkan. Alergi-alergi ini adalah sistem imunmu yang sedang merespon molekul tidak berbahaya ini, seperti serbuk bunga, bulu, beberapa jenis makanan, dan lainnya. Namun, saat sistem imunmu bereaksi berlebihan dan menyerang organmu, itu menyebabkan masalah yang serius, terutama saat lupus mengincar otakmu sendiri. Lupus, terutama lupus erythematosus systemic atau LES, bisa mengincar bagian manapun tubuhmu. Seperti ginjalmu menyaring cairan, otakmu juga menyaring informasi. Jadi saat ku ketahui bahwa aku memiliki LES di otakku, semua menjadi tidak masuk akal. Perbedaan antara dunia nyata dan pikiranku menjadi buram. Sebelum lupus ini bergejolak, aku memiliki beberapa pengalaman mengganggu, termasuk saat ayah melecehkanku. Aku juga didiagnosa dengan chilblains, bengkak ringan karena kedinginan. Dan seperti lupus, chilblains terjadi saat sistem imunmu menyerang pembuluh darahmu sendiri, bukan karena tanganmu terlalu dingin. Di awal LES, aku selalu merasa cemas. Kupikir sembelitku berhubungan dengan gagal jantung dan usus buntu. Saking takutnya, aku memohon pada ibu agar membawaku ke IGD. Dokter meresepkan prednison yang akan mengurangi peradangan dalam tubuhku. Tapi ibu menolak, mengatakan bahwa itu beracun. Akhirnya, ibu mengubah pola makanku menjadi diet bebas gula. Kecemasanku menjadi parah. Aku akan panik kapanpun aku berjalan di sebelah orang yang sedang bersin atau batuk. Berpikir aku akan tertular. Kutahan nafasku setiap kali melewati seseorang karena kupikir aku akan sakit. Kucari semua gejala yang kumiliki dan mendiagnosa sendiri diriku dengan semua penyakit berdasarkan gejala ringan yang ada. Aku mulai menemui terapis dan ia merekomendasikan agar aku bermeditasi dan berdoa. Ia memberitahuku tentang Tuhan dan semesta, yang mungkin terlihat membantu, tapi justru sebaliknya. Aku memikirkan hal-hal seperti, bagaimana aku bisa hidup di masa sekarang jika semua yang kulakukan sedetik lalu sudah berlalu? Dan jika masa depan belum terjadi, maka artinya waktu itu hanya ada di kepala saja, dan semuanya abadi. Kutulis di jurnalku bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apapun karena mereka tidak dekat dengan Tuhan seperti diriku. Setiap hari aku merasa buruk dan karena LES ini fungsi kognitifku menjadi kacau. Aku melihat hantu dan merasa keluar dari tubuhku sendiri. Kupikir itu karena aku mulai terkoneksi dengan setan dan kehilangan imanku. Aku sadar akan keanehan ini dan tahu aku butuh bantuan. Bahkan mama merasa semua menjadi tak terkendali dan kami kembali ke rumah sakit. Lagi, dokter meresepkanku prednison dan mama mengizinkanku meminumnya kali ini. Dosis standarnya adalah 10 mg dan aku diresepkan 1000 mg. Itu menyebabkan episode yang lebih parah. Saat dokter memberiku obat, itu membuatku merasa disiksa oleh iblis. Kupikir aku ada di neraka. Saat ku beritahu mama, ia melihatku seakan aku gila dan berkata, "Sayang, itu hanya pengaruh obat." Aku tidak bisa tidur sampai minggu berikutnya, yang membuatku kambuh lebih lagi. Satu hari aku bangun, bukan karena bangun yang sebenarnya karena aku tidak tidur malam itu, dan tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Aku tidak bisa bergerak, tanganku kaku, dan otakku terjebak. Saat ku coba pergi ke sekolah, aku hampir tidak bisa berjalan karena setiap langkah yang ku ambil, jantungku terasa terpelintir dan aku jatuh. Aku segera menemui perawat dan berbaring hingga aku siap. Kulihat ke langit-langit dan semua mulai berwarna hijau, seperti kadal. Jadi kupikir aku baru saja membuat kadal muncul di langit-langit. Akhirnya perawat itu bertanya, "Apa kamu siap kembali ke kelas?" Aku bangun dan dengan segera merasa lebih baik. "Ya, aku sudah siap, aku merasa baik. Yang kubutuhkan hanya istirahat sebentar." Tapi baru beberapa langkah di koridor, aku kumat lagi. Kukatakan pada perawat persis seperti ini. Aku merasa aku menggila, benar-benar gila. Perawat mendudukanku pada kursi roda dan menelepon mama untuk menjemputku. Aku terus-menerus berkata pada perawat, "Aku merasa tidak ada yang namanya masa depan."
Setiap langkah yang kuambil terasa seakan berlawanan dengan masa depan, seperti masa depanku tidak seharusnya ada di sana dan aku tidak seharusnya hidup. Atau aku melakukan sesuatu yang mustahil dan hidup dalam masa depan yang tak nyata. Otakku seakan melewati batas kewarasanku, seperti aku bisa mencium warna dan melihat suara atau mencicipi ide. Semua tidak tersambung. Karena itulah aku mengira itu semua hanya mimpi. Orang tuaku membawaku ke rumah sakit. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan aku hanya diberikan prednison. Aku terus mengatakan, "Otakku terbakar, Ma. Otakku terbakar." Selama beberapa bulan ke depan, aku keluar masuk rumah sakit yang berbeda-beda, yang berakhir dengan dirawat di rumah sakit jiwa. Aku akan baik-baik saja beberapa saat dan kemudian episodeku akan kumat lagi. Kemudian aku sembuh dan baik-baik saja sebentar hanya untuk kumat lagi nantinya. Dokter melakukan fungsi lumbal. Mereka memasukkan jarum ke punggungku untuk mengambil cairan tulang belakang dan menjalankan MRI. Aku begitu panik hingga selama tes berlangsung, dokter harus membiusku dengan anestesi. Mama berbohong padaku dan berkata itu hanya oksigen. Dan dalam beberapa detik, mataku tertutup. Suara bel memenuhi otakku dan aku tak sadar. Terkadang aku merasa aku kembali menjadi anak-anak, seperti memiliki beberapa kepribadian. Aku sering berkata, "Jangan khawatir, Ma, aku masih sama." Karena dalam lubuk hatiku aku tahu aku bukan diriku lagi. Aku bahkan menulis catatan untuk teman mamaku di jurnalku. Catatanku berbunyi, "Aku masih di sini." Kemudian aku mencoretnya karena kupikir iblis yang menulisnya. Sekitar ulang tahunku, Mama membawaku ke pertunjukan batu dan mineral. Sebelum masuk, aku dihadapkan dengan emosi dalam bentuk tekanan dan frustrasi. Aku ingin melawan seseorang. Ini bukan diriku, pikirku. Kupanggil orang dalam diriku ini Jack. Sangat sulit mengontrol rasa frustrasiku, atau bahkan mengetahui pada siapa atau kenapa aku merasa marah. Satu malam, aku merasa tidak enak badan dan mengira akan meninggal. Aku berteriak dan menangisi hidupku, dan nenekku berlari masuk menenangkanku. Nenek menyalakan lagu rohani untuk menenangkanku, tapi tiba-tiba aku merasa iblis mengincarku. Aku berlari keluar rumah tanpa alas kaki sepanjang jalan dengan meyakini bahwa aku dikejar iblis. Saudaraku dan mama mengejarku, tapi itu semakin membuatku yakin bahwa yang terjadi adalah kenyataan. Dibius dan di rumah sakit, ku beritahu perawat. Aku sudah tiada dan kembali hidup untuk memberitahu dunia. Ku ceritakan pada perawat tentang iblis yang mengejarku mencoba menghentikanku menceritakan firman Tuhan. "Kalau kamu tiada," kata perawat itu, "bagaimana kamu bisa ada di sini?" "Aku koma," kataku. "Dan saat aku terbangun, kalian semua akan tahu tentang firman Tuhan. Kalian semua." Ia tahu aku sakit, tapi ia berkata, "Mungkin kamu malaikat penjagaku?" "Mungkin saja." Aku mencapai titik di mana firman Tuhan adalah sumber kehidupanku. Kapanpun aku mencari ayat tentang kehidupan, aku hanya menemukan semuanya melibatkan iblis yang membuatku kehilangan iman. Ada saat di mana aku merasa bahwa perawat itu adalah iblis. Akhirnya, dokter menemukan bahwa lupus mempengaruhi otakku. Mereka memberiku obat yang disebut olanzapin untuk membantuku meringankan pikiran dan halusinasiku. Selama beberapa bulan ke depan, aku perlahan pulih dan mulai kembali ke diriku lagi. Lalu aku menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih berpengetahuan luas. Aku menjalani hidup yang lebih sehat sekarang, memastikan bahwa lupusku tidak flare dan merusak organ tubuhku yang lain. Lupus adalah penyakit seumur hidup, tidak akan pernah benar-benar hilang, dan aku harus selalu berjaga-jaga atas tanda dan gejala-gejalanya. Aku belajar untuk baik-baik saja. Aku terbiasa berpikir bisa mengendalikan semuanya, tapi aku tidak harus mengendalikan segalanya sekarang. Kukendalikan yang kubisa dan sebagai seorang Kristiani, kubiarkan Tuhan menuntun langkahku. Tetap saja, aku bergumul untuk tidak terlalu memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Aku tahu semua emosi ini ada konsekuensinya. Memilih untuk bahagia sangatlah sulit saat kamu sedang tertekan. Tapi jika kamu terus berjuang dan menyadari bahwa sangat mungkin untuk berbahagia, maka itu akan membuatmu semakin kuat.